Oke guys, jangan lupa semangat 853. Let's go. 1 minute 37 seconds later. Oke guys, kembali lagi bersama saya di sini sama Mister Dudung. Mister Dudung ya. Ya, kembali lagi di sini ada seorang bisa dikatakan seorang profesor ya. Profesor yang selalu mengenal tentang buku-buku ya ada berbagai macam-macam buku yang sudah mendalami oleh Mister Dudung. Jadi di sini langsung saja apa yang dia Mister ini sudah mendalami buku-buku itu. Jadi kita akan sedikit menanyakan mereview tentang yang sudah diketahui oleh saudara kita Mister Dudung. Jadi kita langsung saja ya. Oke. Kayaknya Mr. Tatogo ini salah paham. Oh, salah paham ya. Kan saya profesor, mungkin dia melihat fisik saya, topik saya ini. Ya. Mana saya profesor, teman-teman. Padahal bukan sama sekali. Gitu, teman-teman. Oke. Berarti salah paham ya, salah paham. Oke. Dia menjudge dari fisik. Sedangkan kita ini don't judge by the cover, dan just the book by the cover kan? Oh, ya. Dia itu menganggap saya profesor karena saya nggak ada. Bukan, ini karena memang saya itu apa ya? Saya itu melihat bahwa Mister ini memang sudah banyak mendalami tentang buku-buku. Jadi memang saya itu menyebut bahwa saya merasa itu pantas untuk menyebutkan karena sudah sudah mendalami ilmu yang sudah diterbitkan oleh orang dan sudah mendalami hal-hal seperti yang dalam buku itu. Jadi itu yang memang saya tadi itu anggap seperti profesor ya. Sebenarnya sih jangan dalam-dalam. Oh, dalam-dalam. Berarti jangan dalam-dalam. Nanti kita kalau dalam-dalam susah kembali lagi. Jangan dalam-dalam. Jadi kita ini bergerak di bidang baca tulis ya. Baca tulis. Terutama menyadarkan masyarakat betapa pentingnya membaca. Ya, itu dia. Betapa pentingnya membaca. Membaca itu sangat penting ya. Jadi ibaratkan buku itu jendela dunia ya. Iya. Jendela dunia lah. Jadi kalau mau pergi ke dunia, nyelam aja ke library, ke perpustakaan. Gitu. Nah, jangan di laut ya. Jangan di perpustakaan. Karena ketika kita membaca, kita bisa mengetahui masa lalu. Oh, masa lalu. Kita bisa hidup di masa lalu. Dan kita bisa mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Itu dengan membaca. Berarti kita mendapatkan banyak wawasan dalam buku. Iya, membaca. Dan membaca itu tidak hanya dengan kita membaca dengan buku, textbook ya. Tidak. Membaca itu kita membaca ayat-ayat Tuhan yang tersirat. Dan seharusnya sebagai makhluk yang satu-satunya mempunyai akal, kita harus membaca setiap kejadian apa saja yang terjadi dalam kehidupan kita, dan kita kontemplasikan dalam kehidupan kita. Jadi kita apa yang sudah terjadi, kita baca dengan pikiran dan kita pahami apa sebenarnya sudah terjadi dan apa yang harus ditindak, harus dijalankan. Berarti seketika kita membaca itu kita jangan cuma asal-asalannya. Jadi kita tuh benar-benar apa yang kita lakukan itu dengan sesungguh hati kita, dan kita harus benar-benar memahami. Nah, pada saat memahami itulah Anda akan membayangkan masa lalu kamu yang sebenarnya, masa depan kamu yang sebenarnya ya, dalam kita membaca buku itu ya, Sar ya. Mungkin begitu ya? Mungkin. Oh, ya. Oke, lanjut aja, saya lanjut lagi. Jadi budaya baca Indonesia ini, minat baca bangsa Indonesia ini paling rendah se Asia Tenggara. Wow. Kita masih kalah sama Vietnam. Hah? Budaya baca kita ini, minat baca ini. Berarti sudah bawa benar ya kita. Bawa benar budaya baca kita ini. Makanya kita di perpustakaan jalan kita menyadarkan kepada orang-orang betapa pentingnya membaca. Karena dengan membaca, dengan pendidikan, karena membaca ini berkaitan dengan pendidikan. Dengan pendidikan. Karena mau gimana pun, suatu negara pengen maju, mau apapun itu dasarnya adalah pendidikan. Dan gini, Indonesia ini ketinggalan dalam budaya baca tulis. Baca tulis benar ya, sangat jauh. Apalagi kan zaman sekarang kan para lari ke game-gamean gitu ya, saya. Jadi sangat kurang dalam hal itu ya, saya. Jadi setiap zaman itu ada prosesnya. Proses Ya, kayak zaman dulu, zaman budaya lisan, ketika orang mengatakan
wah itu Candi Borobudur dibuat oleh orang Jongrang, itu kan budaya lisan, Budaya lisan. diumumkan. Tapi kalau budaya tulis, bangsa Indonesia itu belum sempat mendalami. Jadi ada masa yang terlewati di antara budaya lisan, ini budaya baca tulis, dan kemarin budaya modern. Nah, bangsa Indonesia itu belum masuk ke sini. Dia dari budaya lisan, sebenarnya mau ke budaya tulis, tapi dia sudah terdahului oleh modern. Jadi dia udah loncat ke budaya Facebook. Berarti misalkan. udah disaingin sama modern itu ya? Iya, Saya? kalau di barat enggak, dia prosesnya jalan. Dia ada budaya lisan, budaya baca tulis, makanya pemahaman pemikiran orang barat itu ya luar biasa. Sangat Bisa tinggi ya, ya. Sar, ya. Para filsuf itu kebanyakan yang dari Prancis, dari Jerman, dari Rusia, karena budaya bacanya itu tinggi. Tapi bangsa Indonesia dia ada suatu masa yang terlewati, dan masa itu masa budaya baca tulis. Dia sebenarnya mau masuk ke budaya baca tulis, tapi keburu ada budaya modern. Sebenarnya kalau budaya baca itu bagaimana kita merangkai kata dengan pemikiran, dengan panjang lebar, berbeda dengan budaya tulis, budaya lisan. Budaya lisan itu cuma menyampaikan sedikit, udah Berarti sama kayak di Facebook kita orang-orang balas-balasan komen kan pendek-pendek gitu. pendek banget. Sesuai dengan otak yang pendek-pendek gitu. Berarti Iya. itu udah kayak ukur otak kita gitu ya, jadi bentuknya sampai segitu kita Iya. komennya gitu ya. Tapi kalau kita membaca, menulis, itu kita dilatih untuk berpikir kritis. Ya. Jadi membaca itu otak kita itu atau pemikiran kita itu akan maju. Jadi kita itu Enggak, otaknya tetap di sini, nggak maju kemana-mana. maju kemana-mana ya? Nggak maju kemana-mana. Berarti Bahaya kira juga kita kalau luas maju. ya. Kalau maju. Oh iya iya. Apalagi kalau keluar bahaya. Oh bahaya banget itu kan. Oke. Berarti memang kita ini sangat ketinggalan dalam budaya kita ya. Dari kita itu disaing sama budaya modern ya, Sir. Ya. Jadi memang kita itu Indonesia itu apalagi untuk zaman-zaman anak sekarang ini ya. Zaman sekarang ini kita itu kebanyakan lari ke game-gamean, terus kayak dance yang kayak budaya tarian adat itu malah dilupakan, terus yang kayak budaya modern yang kayak dance itu yang dan dikembangkannya. Seharusnya yang ada kita juga ya, kayak seimbang gitu ya, saya sama yang seperti luar negeri. Oh iya, kalau ngomongin budaya ya, jadi tidak ada budaya yang tetap. Tidak ada yang budaya. Semua itu berkembang. Bahkan seorang filsuf di Yunani pun berkata dia bahwa kita tidak bisa menyeberangi sungai yang sama. Berarti berbeda ya? Iya, karena kita sekarang menyeberangi nih. Mungkin pas saya menyeberang lagi, batu yang di dasarnya itu udah bergerak, kan? Udah kena air, kena gimana, Iya. udah bergerak. Jadi kita tidak bisa menyeberangi sungai yang sama. Jadi artinya apa? Jadi artinya setiap masa itu berkembang. Apa itu budaya, apa itu bahasa. Dan gini, kalau misalkan budaya kita, jadi setiap budaya itu dia saling mengalahkan, saling bersaing. Mana budaya yang lebih bagus? For example, kita misalkan belajar bahasa Inggris. Orang Inggris ngasih kita scholarship banyak nih. Sebenarnya dia itu sedang menurunkan budaya dia untuk mengalahkan budaya kita sendiri. Biar dia kalau budaya luar itu biar mudah masuk gitu ya, saya. Karena kan bahasa itu termasuk budaya juga. Iya ya, benar ya. Iya. Tapi kayak Bahasa sama Inggris aja. ya? Iya, sama Bahasa aja Inggris kayak ya? kita disuruh makan apa. Oh, kita harus belajar bahasa Inggris. Tapi kita melemahkan budaya kita. Budaya kita malah kita nggak pelajari ya. Iya. Contohnya kayak bahasa Jawa lah ya. Maksudnya untuk bahasa Jawa bukan dari kasarnya tapi yang halus-halusnya ya. Karena saya lihat kebanyakan yang belum mendalami bahasa-bahasa halus, bahasa-bahasa yang dalam gitu lah ya, saya. Itu memang kita memang kayak memang kita itu kayak apa ya, saya. Nah, kayak itu aja. Iya kayak gitu Kayak aja. gitu aja. Jangan tentang kalian udah tahu kita aja. Punya Dan belajar bahasa asing itu emang penting, teman-teman. Cuman ya budaya kita tetap dipertahankan. Karena kita itu sebenarnya lagi berjuang. Jadi budaya asing sama budaya kita ini saling bertarung, teman-teman. Dan setiap di budaya itu sama. Mau budaya apa aja, karena ada proses modernisasi, globalisasi. Jadi
semua budaya itu bercampur. Ya, campur. Dan siapa budaya yang kuat, ya dia yang menang. Tapi kalau budaya ini sama kuat kita, budaya ini kuat, Saing ya. dia akan menghasilkan budaya yang baru, antara kolaborasi budaya barat dan budaya timur. Timur Sama jadi. dia. Berarti jadi campur gitu ya. Campur. Jadi campur, jadi bingung nih tarian dari mana gitu ya. Jadi ada dari mana dan dari mana karena udah campur gitu ya. Kayak misalkan orang Betawi, Ah. Betawi asli kan nggak ada sebenarnya. Betawi asli itu kan campuran, ada orang Sunda, ada orang Jawa, dia campur. Karena orangnya pada kuat, budaya mereka mempertahankan kuat, lahirlah budaya Betawi. Gitu. Jadi budaya itu sesuatu yang terus berkembang. Jadi ya ini mempelajari tentang bagaimana pentingnya kebudayaan kita, terus bagaimana pentingnya membaca buku biar kita itu banyak wawasan seketika kita itu mempunyai problem itu kita bisa menyelesaikan dengan sempurna. Karena apa? Kita mempunyai banyak wawasan pokok yang kita sudah mendalami dari buku itu, jadi otomatis kita akan mempunyai banyak wawasan. Jadi kita itu mudah dan santai gitu ketika kita menyampaikan suatu problem yang sedang terjadi itu. Itu saja. Jadi thank you, terima kasih. Saya banyak. mau menyampaikan sesuatu. Masih ada lagi ini saya. Sebagai satu-satunya makhluk yang memiliki akal, sudah seharusnya manusia itu berpikir, membaca setiap kejadian yang telah dilaluinya dan mengkontemplasikannya di kehidupan yang nyata. Demikian. Oke, jadi apa yang disampaikan oleh Mr. Dudu itu diartikan sendiri dan dimendalami sendiri Saya karena dari Sunda Empire. dari Sunda Empire ya. Jadi Mr. Dudu ini dari Sunda Empire. Jadi untuk teman-teman dari Sunda Empire, nanti kalau seketika kalian tersesat di Sunda Empire sana, jangan hubungi dia, pasti misternya itu sangat baik dan kasihnya tinggi. Jadi kasih berbaginya itu sangat-sangatlah tinggi. Jadi terima kasih pada kesempatan ini. Jangan lupa tinggalkan komen atau masukan. Terima kasih banyak untuk semuanya. Thank you.